Jadi akhirnya cuy, setelah dari kemarin tuh gua mencari tahu ya kan manga yang nyeritain kisah tentang pertempuran antara sensei dan muridnya sendiri, gua menemukan cerita manga yang satu ini cuy, yang berawal dari video dewasa aja. Bahkan ya di sini kata gua gilanya ya kan, kagak cuma berkaitan sama video dewasa aja, tapi berkaitan sama cerita cinta antara sensei dan muridnya cuy. Mana lawannya itu adalah muridnya sendiri. Ya, jadi kali ini akan kita bakalan ngebahas manga yang berjudul Hajirao Kimi ga Mita Inda. So, buat kalian yang udah kagak sabar kan jangan lupa cuy buat menekan tombol subscribe. Dan tahu sama sih langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Nah, awalnya cuy, manga yang satu ini bakalan ngisain kisah tentang seorang siswa yang bernama Shirasawa, yang malah nampilin video skidinya senseinya sendiri, yang mana dia itu malah nampilin video tadi itu di acara festival sekolah cuy. Ya meskipun udah ngelakuin kekacauan seperti ini, si Shirasawa itu cuman terkena skorsing 2 minggu aja. Ya meskipun gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Shirasawa malah terkena pembulian di sekolahnya sendiri cuy. Nah, di sini cuy, si Shirasawa itu nyeritain kalau ya awalnya dirinya itu cuma dimintain tolong sama temennya gara-gara berpikir ya kalau si Shirasawa itu punya bakat seperti ayahnya yang seorang sutradara film. Cuman si Shirasawa itu kagak puas gitu cuy, sampai dia itu malah mergokin senseinya sendiri. Dan pada akhirnya itu ngebikin dia berujung merekam kelakuan bejat senseinya sendiri cuy. Nah, di sini cuy, karena si Shirasawa itu selalu ngabisin waktunya di perpustakaan buat menghindarkan dirinya dari pembulian para siswa, si Shirasawa di sini tuh tiba-tiba dikejutin cuy sama seorang gadis yang pengen meminjam buku perpustakaan. Sambil ya gadis ini itu nanyain gitu cuy, kalau ya dirinya itu nanyain tentang ulah si Shirasawa di festival sekolah. Sampai gadis ini itu juga nanyain cuy, apakah si Shirasawa itu udah merasa bosan atau enggak. Ya di sini gitu cuy, gara-gara pertanyaan ini ya kan, itu ngebikin si Shirasawa malah ke flashback gitu cuy sama kenangan dirinya dan ayahnya sendiri yang seorang sutradara film. Nah, di keesokan harinya cuy, saat si Shirasawa itu pengen balik kabur ke ruangannya di perpustakaan, di sini si Shirasawa itu malah ngedapetin gadis yang kemarin meminjam buku itu malah ngelakuin onani di ruangannya dia cuy. Ya, gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Shirasawa tergugah gitu cuy, sampai berakhir merekam kelakuan bejat siswi tersebut. Ya, di sini pas si siswi tadi itu udah sampai klimaksnya ya kan, siswi tadi itu mergokin si Shirasawa yang lagi merekam dirinya cuy. Sampai di sini siswi tadi itu malah ngejar si Shirasawa cuy yang lagi bersembunyi di toilet. Ya meskipun awalnya di sini gadis tadi tuh cuman pengen minta HP-nya si Shirasawa ya kan, di sini si Shirasawa itu gak habis pikir cuy, karena gadis ini itu malah menjilat HP-nya si Shirasawa dan bilang ya kalau video yang diambil sama Shirasawa tadi itu bagus banget. Dan gadis ini tuh bercerita cuy, sejak si Shirasawa itu menayangkan video skidi senseinya di festival sekolah, itu ngebikin dirinya tertarik sampai siswi tadi itu malah ngelepas cawutnya dan masangin di kepalanya si Shirasawa. Ya di sini gitu cuy, siswi tadi akan pas lagi enak-enak masangin cowoknya di kepalanya si Shirasawa, dirinya tuh bilang cuy kalau ya mungkin aja setelah mengenal si Shirasawa, dirinya itu bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Dan di sini setelah si Shirasawa itu mengenal teman sekolahnya yang bernama Honjo ini, si Shirasawa itu bercerita cuy kalau si Honjo itu malah nyuruh dirinya buat merekam dirinya saat lagi begitu anjir. Dan malah ya di sini si Honjo itu nyuruh si Shirasawa buat datang ke sebuah taman gitu cuy sambil ngebawa kamera. Ya di sini karena si Shirasawa itu masih terkejut ya kan sama apa yang pengen dilakuin sama si Honjo, si Shirasawa itu nanyain gitu cuy apa yang pengen dilakuin sama dirinya. Cuman pas nanyain kayak begini, mereka itu malah kepergok sama polisi cuy. Ya di sini pas mereka semua itu udah berhasil kabur ya kan dan bersembunyi di balik pohon, si Honjo tuh bilang cuy kalau dirinya sama sekali gak menikmati onaninya. Makanya dia itu nyuruh si Shirasawa buat merekam dirinya, karena saat ngeliat rekamannya si Shirasawa itu ngebangkitin hasratnya dia cuy. Kocak anjir. Ya sontak gara-gara jawaban ini kan itu ngebikin si Shirasawa bingung gitu cuy. Cuman ya pas dia itu ngedengerin cerita si Honjo yang malah ngelakuin begitu make video rekamannya dia, ya itu ngebikin si Shirasawa jadi kagak bisa berpikir lagi gitu cuy sama tingkahnya si Honjo. Sampai pada akhirnya mereka berdua malah ngelakuin syuting di taman anjir. Kocak cok di sini cok.
Ya di sini kan pas mereka itu lagi ngelakuin rekaman videonya si Honjo, di sini mereka berdua itu masih gak ada ide gitu cuy, sama apa yang harus mereka lakuin. Karena selain pada saat si Honjo itu ngelakuin itu kagak ada skripnya, dan juga si Honjo itu terdistraksi gitu cuy sama suasana di sekitarnya dia. Ya di sini pas mereka berdua itu mutusin pada akhirnya balik ya kan. Di sini sebenarnya si Honjo itu udah cukup puas gitu cuy sama rekamannya si Shirasawa. Cuman ya di sini pas si Shirasawa itu udah balik di kamarnya dia, si Shirasawa itu berpikir cuy kalau ya dirinya sekarang itu masih berasa kurang. Sampai ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Shirasawa frustasi berat gitu cuy. Sampai di keesokan harinya si Shirasawa itu balik nemuin si Honjo buat ngasihin skrip yang bakalan dilakuin sama si Honjo. Ya intinya di sini si Shirasawa itu meminta itu cuy, jika si Honjo itu ngelakuin sesuai sama skrip ini, dirinya itu dilarang nge-treat kalau gak namatin skrip itu anjir. Waduh. Nah singkat cerita cuy, tibalah hari dimana si Honjo itu bakalan ngelakuin perekaman bersamanya. Dan di sini si Shirasawa itu ngasih tahu cuy kalau tema video kali ini tuh adalah kemesuman yang dipaksakan. Ya intinya nanti si Shirasawa itu bakalan nanyain beberapa pertanyaan cuy. Cuman ya di sini syaratnya si Honjo itu kagak boleh ngelihat dirinya. Dan ya saat mereka itu beneran ngelakuinnya ya kan, di sini si Honjo itu sempat ketakutan gitu cuy. Cuman ya pas si Honjo itu bercerita sambil ditanyain ya kan sama si Shirasawa, itu ngebikin si Honjo jadi tegang gitu cuy. Bahkan ya sampai keringetan anjir. Ya bahkan ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Shirasawa ngasihin minuman gitu cuy kepada si Honjo, sembari dirinya itu nyuruh si Honjo buat ngelepas pakaiannya. Cuman ya gara-gara pakaian dalamnya itu terlalu erotis ya kan, itu ngebikin si Shirasawa rada terbawa nafsu cuy. Cuman untung aja karena si Shirasawa itu di sini berusaha buat seprofesional mungkin ya kan. Di sini ya si Honjo itu ngerasain yang kagak enak gitu cuy, karena bagian anunya itu ngerasa lagi kayak dijilatin sama seseorang gitu cuy. Dan lo tahu apa yang ngejilatin si Honjo? Ya itu adalah anjingnya si Shirasawa bangke. Apa ya gara-gara hal ini kan, itu ngebikin si Honjo marah gitu cuy, dan mutusin buat pulang meninggalkan si Shirasawa. Nah di sini cuy, selang seminggu lamanya ya kan, setelah si Honjo itu udah baikan lagi sama si Shirasawa, di sini si Honjo itu nanyain gitu cuy tentang si Shirasawa buat ngerjain project selanjutnya mereka. Cuman di sini si Shirasawa bilang kalau ya dirinya itu udah gak ada dana buat ngebeli alat pemuas buat si Honjo. Cuman ya di sini si Honjo itu jadi kepikiran gitu cuy, gara-gara ngeliat skripnya si Shirasawa yang berjudul Jangan Pulang, sampai dirinya itu berhasil ngejual dalamannya. Ya meskipun di sini akan mereka itu udah dapat. Nah di sini itu cuy, meskipun ya di sini mereka itu udah dapat ide ya kan, di sini mereka itu malah keganggu gitu cuy sama kedatangan dari si Ekoda Sensei yang nyuruh mereka buat segera pulang. Ya meskipun di sini si Sensei itu awalnya kagak tahu ya kan sama apa yang dilakuin sama si Honjo dan si Shirasawa. Cuman di sini tiba-tiba si Ekoda Sensei itu terkejut gitu cuy, gara-gara nemuin satu skripnya si Shirasawa. Apa yang ngebikin si Ekoda Sensei itu malah terkejut gitu cuy. Nah cerita berlanjut cuy, di keesokan harinya saat si Shirasawa dan Honjo itu udah menemukan targetnya mereka, di sini ternyata itu beneran ada gitu cuy. Bahkan ya di sini gua heran anjir, karena ya beneran ada om-om yang lagi ngebeli dalamannya cewek anjir. Cuman ya sayang banget anjir, di sini ya om-om ini itu malah ngedapetin dalamannya bekas cewek burik gitu cuy, sampai ngebikin dirinya itu kecewa. Cuman ya di sini untung aja om tadi itu masih diberi harapan sama si Honjo, dan malah ya di sini si Honjo itu nawarin gitu cuy sama om-om tadi kalau dirinya itu pengen ngejual beranya dia. Wah. Ya seperti yang bisa lo sangka ya kan, si om-om yang satu ini itu udah pasti mau gitu cuy ngebeli beranya si Honjo. Ya ini berapa sih? Ya di sini kalau gua berapa sih harganya anjir? Enggak cuy, nanti gua dikira cabul lagi kan. Nah
di sini itu cuy, sebenarnya kan targetnya si Shirasawa itu cumanlah si om-om tadi, dan si Honjo itu ya di sini pengennya itu cuman ngejual beranya aja itu cuy. Cuman ya di sini mereka itu malah kena target gitu cuy sama om-om yang ngeliat kejadian tersebut. Cuman ya di sini om-om ini itu nggak mau bayar gitu cuy kepada si Shirasawa. Cuman ya di sini si bukan si Shirasawa anjir, ke si Honjo. Wah, ya di sini intinya kan om-om ini tuh awalnya kagak mau bayar kepada si Honjo itu cuy. Cuman ya di sini si Honjo tuh bilang kalau dia itu mau ngasih pansunya dia kalau om-om tadi itu mau ngebelinya dengan harga 50.000 yen. Ya di sini akhirnya kan karena om-om tadi itu pada akhirnya mau ngebeli pansunya si Honjo. Di sini ya si Honjo itu langsung ngasihin pansunya cuy saat udah dibayar sama om-om tersebut. Cuman ya di sini apesnya om tadi itu malah pengen ngeskidi si Honjo anjir. Emang gak tahu diri anjir kata gua. Cuman ya di sini untung aja gitu cuy, si Shirasawa itu tiba-tiba langsung datang di depannya si Honjo dan malah ngedorong om-om tadi, dan pada akhirnya mereka berdua itu berhasil melarikan diri cuy. Ya di sini itu ya kan awalnya si Shirasawa itu berpikir cuy kalau ya si Honjo itu sebenarnya di sini tuh lagi ketakutan gitu cuy gara-gara abis digoda om-om kayak tadi. Tahu ya di sini si Shirasawa itu kagak expect gitu cuy kalau ya pas mereka itu lagi melarikan diri dari om-om tadi, di sini si betina cabul ini itu malah terangsang anjir, dan malah ya nyuruh si Shirasawa buat nenangin dirinya. Ya di sini gue tuh kagak bakalan ngejelasin apa yang dilakuin sama si Shirasawa. Intinya itu lah anjir. Ya intinya ya di sini itu cuy, setelah kejadian tadi ya kan itu bikin hari-harinya si Shirasawa itu jadi kagak tenang gitu cuy. Cuman ya pas lagi di sekolah di sini si Shirasawa itu dapat kabar gitu cuy kalau film buatannya dia itu malah memenangkan kompetensi koran kodan. Nih gua gak tahu ya kan video apa yang dikirimin sama si Shirasawa. Intinya sih di sini si Shirasawa itu berhasil memenangkan perlombaan tersebut cuy. Nah, di sini cuy, sebaliknya si Shirasawa itu dari sekolahnya ya kan, dirinya itu nyempetin waktu buat mampir ke rumahnya si Honjo. Karena dirinya itu mendengar kabar kalau sejak momen dimana mereka itu habis syuting, itu si Honjo ternyata lagi terkena demam cuy. Ya, di sini awalnya maksud kedatangan si Shirasawa itu cuman pengen ngejenguk si Honjo aja. Sampai di sini si Shirasawa itu malah kebablasan cuy, dan malah bercerita kalau dirinya itu habis memenangkan kompetensi film. Dan di sini si Shirasawa itu bercerita cuy kalau film ini tuh adalah film lamanya dirinya. Nah, balik lagi ke cerita cuy. Di sini kan gara-gara kemenangan dari si Shirasawa ini itu bikin Shirasawa jadi bisa bertemu sama sutradara yang diidolakan sama dirinya. Ya meskipun di sini si Shirasawa itu sebenarnya udah merasa bahagia banget, cuman di sini kebahagiaannya dia itu makin bertambah gara-gara abis dipeluk sama si Honjo cuy. Waduh, nih gua iri anjir, sumpah. Nah, panel cerita berganti cuy. Di sini kita diliatin gitu sama si Ekoda Sensei yang lagi mendengar kabar kalau si Shirasawa itu berhasil memenangkan sebuah kompetensi filmnya. Cuman di sini dirinya tuh berpikir cuy kalau film yang dimenangkan sama si Shirasawa itu gara-gara film dewasanya si Honjo. Dan juga ya di sini sepertinya si Sensei itu juga punya hubungan gitu cuy sama sutradara yang jadi jurinya si Shirasawa. Nah, di sini cuy, saat si Shirasawa itu pada akhirnya bertemu sama sutradara idolanya dia, ya di sini awalnya Shirasawa itu kagum gitu cuy sama si sutradara ini. Cuman ya lambat laun si Shirasawa itu malah ngerasa gitu cuy kalau ya sutradara ini itu kayak cuman asal ngejuri aja. Sampai pada akhirnya ya itu ngebikin dirinya balik dengan sebuah kekecewaan cuy. Cuman ya pas asistennya sutradara tadi itu menemui si bosnya ya kan, di sini si sutradara tadi itu bilang cuy kalau ya emang beneran dirinya itu cuman terpusatkan sama filmnya si Shirasawa. Dan padahal cerita itu berganti ke si Ekoda Sensei cuy. Nah, di sini cuy, si Ekoda Sensei itu nyeritain gitu kalau ya dirinya itu sebenarnya ada sesuatu dendam sama orang lain. Cuman karena dia itu gak bisa membalaskannya, di sini Sensei itu malah memilih gitu cuy buat mentargetkan si Shirasawa sebagai jalan dia buat ngebalasin dendamnya. Nah, ini singkat cerita lagi anjir. Banyak banget singkat cerita ya. Ya di sini biar kagak panjang-panjang aja sih videonya, dan juga biar cepat gua ngeditnya anjir.
Nah, di keesokan harinya cuy, Shirasawa itu tiba-tiba dipanggil gitu sama si Ekoda Sensei dan nyuruh si Shirasawa buat ngejelasin gitu cuy, apa tujuannya dia ngebikin video tentang si Honjo. Cuman di sini cuy, kira-kira ucapan dari si sensei ini akan itu ngebikin si Shirasawa berpikir kalau ya mungkin dengan alasan ini dirinya itu pada akhirnya bisa keluar dari sekolahnya. Cuman ya di sini itu malah ngebikin si sensei malah menghela nafas gitu cuy dan bilang ya kalau hal ini itu sangat ecchi banget baginya, meskipun ya si Honjo itu setuju sama film buatannya si Shirasawa. Ya di sini sebenarnya si Ekoda Sensei itu gak marah sama sekali gitu cuy, karena ya di sini posisinya si Honjo itu juga setuju sama konten tersebut. Bahkan ya di sini saat si Shirasawa itu kayak nunjukin tangisan palsu ya dia itu di sini malah ngebikin sensei malah ngeberiin perhatian ke dia cuy dengan ngeberiin pelukan hangat ke si Shirasawa. Cuman ya di sini pas sensei itu abis ngelakuin pelukan tadi, di sini mulai tuh cuy kelihatan kalau sensei itu nunjukin niat aslinya pas si Shirasawa itu pengen pergi dari tempat tersebut. Ya di sini si Ekoda Sensei itu bilang cuy, tanpa basa-basi, biar ya dirinya aja yang mengambil projectnya si Honjo. Ya intinya di sini itu kayak ada sebuah project gitu cuy, cuman sama si Honjo itu ditolak gitu. Entah di sini karena si Honjo tuh malu atau ya karena apa, gua kagak tahu lah. Ya di sini sembari pergi ya kan si Ekoda Sensei itu kayak ngasihin ID lainnya gitu cuy, karena si Shirasawa itu setuju kalau semua si Ekoda Sensei itu bakalan ngegantiin si Honjo. Sembari ya di sini si Ekoda Sensei itu bilang gitu cuy, kalau si Shirasawa itu sangat mesum banget anjir naskahnya. Nah, di sini itu cuy, saat si Shirasawa itu bertemu sama si Honjo dan nyeritain ya kan kalau si Ekoda Sensei itu mau ngambil project yang ditolak sama si Honjo, di sini si Honjo itu marah gitu cuy, karena ya sebenarnya dirinya tuh pengen banget ngambil project tersebut. Sampai pada akhirnya ya di sini si Shirasawa itu malah ditinggal pergi sama si Honjo cuy. Cuman ya apalah dikata, namanya nasi itu udah jadi bubur ya kan. Pas si Shirasawa itu pengen bilang ke sensei ya kan kalau jika dengan senseinya ngebikin project tersebut malah ngebikin dirinya itu frustasi. Di sini anjir kata gua, si sensei itu malah ngirimin pubnya dia cok. Apa yang ngebikin si Shirasawa itu ngelempar HP ya karena kagak tahan ngeliat tubuhnya si sensei cuy. Please kirimin gua kayak gitu dong. Ya di sini gitu cuy, singkat cerita ya kan, tiba hari saat si Shirasawa itu ngelakuin rekaman sama si Ekoda Sensei. Ya sebelum berganti pakaian ya kan, si Ekoda Sensei itu nyeritain gitu cuy hubungannya dia sama si sutradara yang baru aja ditemuin sama si Shirasawa. Sampai di sini si Shirasawa itu dikejutin cuy sama si Sensei yang pakai baju cosplay anjir. Ya di sini gue tuh gak bisa ngejelasin secara detail ya kan. Intinya setelah mereka itu mencoba pakai kostumnya, mereka itu pada akhirnya bertemu di apartemennya Sensei cuy pada malam hari ketika mereka itu pengen ngambil syutingnya si Ekoda Sensei. Nah, di sini kita sempat dilihatin gitu cuy sama ceritanya si Sensei yang ternyata itu pernah kena mental gitu cuy sama pamannya sendiri yang ngajak main diri ya cuy. Sampai cerita tentang pertemuannya si Ekoda Sensei sama si sutradaranya si Shirasawa cuy. Nah, di sini cuy, sebelum mulai syuting ya kan, si sensei itu minta usul gitu cuy kalau dirinya itu bakalan ngelakuin syuting dengan memakai wig karena takut identitasnya itu bakalan terbongkar. Nah, di sini asal sensei itu udah keluar ya kan dan bakalan beneran melakukan rekaman di taman. Di sini sensei itu didandanin seperti anjingnya si Shirasawa cuy. Cuman nih gua heran anjir, sensei itu malah kayak terlalu mendalami peran anjing ini. Bahkan ya dia itu sempat kebingungan gitu cuy gara-gara nyari majikannya gara-gara ditinggal sama si Shirasawa anjir. Ya intinya di sini sensei itu kayak disuruh ngelakuin apa yang ada di skripnya dia. Sampai dia itu kayak disuruh ngejilatin susu kental manis. Ini beneran susu anjir, bukan yang ono. Apa ya di sini akan itu bikin sensei pengen buang air gitu cuy gara-gara kebanyakan minum yang manis-manis. Cuman ya di sini sama si Shirasawa bilang gitu cuy kalau sensei itu gak boleh ngeluarin apapun tanpa perintahnya dia. Bahkan sampai lehernya dia itu kayak diikat di pohon gitu cuy sama si Shirasawa. Bangki lah kata gua di sini anjir. Dan ya seperti yang bisa lo sangka kan karena kagak tahan juga sama godaannya si Shirasawa. Di sini sensei itu pada akhirnya beneran keluar anjir. Ya udah sudah itu cuy. Sebenarnya kan pas dah keliat klimaks kayak begini, di pikirannya si sensei kan dia itu seperti ngeliat sutradara tercintanya yang lagi di hadapannya cuy. Meskipun ya di hadapannya dia sekarang itu adalah si Shirasawa.
Ya meskipun ya di sini pada akhirnya Sensei itu malah menangis gitu cuy, karena ya kayak berasa dicampakin sama sutradara yang dia cintai. Nah, di sini itu cuy, karena beberapa momen setelah ini tuh banyak banget adegan yang gue skip, terutama juga ada chapter yang gue skip karena kagak penting kata gue. Jadi ya buat momen tersebut ya bisa kalian baca aja sendiri itu cuy. Nah, di keesokan harinya cuy, di sini pas lagi di sekolah, si Shirasawa itu bertemu sama si Ekoda Sensei cuy. Meskipun ya di sini si Shirasawa itu terkejut gitu cuy sama perubahan senseinya yang malah potong rambut setelah momen syuting kemarin. Ya, di sini pas si Shirasawa itu bertemu sama senseinya yang awalnya tuh sedang tertidur, di sini si Shirasawa itu bercerita cuy sama senseinya kalau ya sebenarnya dirinya itu beneran memukau. Dan gak cuman itu, video yang diaktingin sama si sensei itu menurut si Shirasawa sangatlah memukau banget cuy. Hingga ya gara-gara pujian dari si Shirasawa itu ngebikin si Ekoda Sensei malah langsung nyosor gitu cuy ke si Shirasawa aja. Weh, ini gue mau banget dicium sama sensei. Nanti gue dikira cabul aja. Udah kayak plot twistnya wibu itu kalau gak stres ya cabul. Ini nanti gue dituduh cabul sama viewer. Dan ya pada akhirnya kan cerita kali ini itu ditutup cuy sama sensei yang bilang kalau si Shirasawa itu harusnya gak ngebikin artisnya itu jatuh cinta sama dirinya. Dan panel cerita kita ditutup sama si Ekoda Sensei yang menyapa si Honjo sembari bilang Sugiwa Kimida. Itu kayak ucapan All Might sebenarnya anjir. Ya mungkin kayak gini aja dulu kan buat konten kali ini. Gimana menurut kalian, lanjut part 2 apa enggak nih? Kalau lanjut ya mungkin next bahkan gue bikin lanjutannya di part kedua selama viewnya itu naik cuy. Ya terserah sih mau kuning, hijau, gue bodo amat aja. Dan mungkin sekian dulu kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.